Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar tematik 2F. Hari ini kita sudah masuk pada subtema baru, yaitu subtema 2 dengan tema merawat hewan di sekitarku. Kita akan belajar dari halaman 28 sampai halaman 38. Silahkan kalian persiapkan buku tematik 2F, buku tulis, pensil, dan penghapus. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Halaman 28, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Keluarga Nina memelihara beberapa jenis hewan. Hewan peliharaan itu dirawat dengan baik. Amatilah gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada keluarga Nina yang memelihara beberapa jenis hewan. Gambar yang pertama, ada Nina yang memelihara kucing. Gambar yang kedua, ada Adi yang memelihara kelinci. Gambar yang ketiga, ada ibu yang memelihara ikan. Dan gambar yang keempat, ada ayah yang memelihara ayam. Lalu bagaimana ya cara keluarga Nina merawat hewan peliharaannya? Nah, kalian simak materi halaman 29. Pembelajaran 1, bagian Ayo Membaca. Nina mempunyai hewan peliharaan. Hewan peliharaan Nina adalah seekor kucing. Kucing Nina diberi nama si Manis. Nina merawat kucingnya dengan baik. Kucing Nina sehat dan lincah. Tahukah kamu cara merawat kucing yang baik? Nah, di sini juga ada teks yang berjudul Kucing yang isinya tentang cara merawat kucing dengan baik. Dengarkan ya. Kucing biasanya dipelihara manusia. Kucing dipelihara sebagai hewan kesayangan. Kucing harus dirawat dengan baik. Berilah makanan yang tepat, misalnya ikan dan susu. Rawatlah kebersihan tubuhnya. Bersihkan gigi, telinga, dan kukunya. Kucing tidak perlu dimandikan setiap hari. Jika rambutnya mulai kotor dan berbau, mandikan dengan air hangat. Sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Terakhir, seringlah bermain dengannya. Bermain akan membuat kucing senang dan tumbuh dengan baik. Nah, teks ini memberitahu kita bagaimana cara merawat kucing dengan baik. Pada paragraf pertama, berilah makanan yang tepat. Nah, makanan kucing yaitu ikan dan susu. Lalu, selain diberi makan ikan dan susu, kucing juga harus dirawat kebersihan tubuhnya. Bersihkan gigi, telinga, dan kuku kucing. Kucing juga tidak perlu dimandikan setiap hari. Dimandikannya ketika rambutnya mulai kotor dan berbau.
dan dimandikannya dengan air hangat. Selain itu, sikat rambut kucing secara teratur untuk menghilangkan rambut rontok dan kuman. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan, hewannya kucing, nah dirawatnya seperti ini. Kalian perhatikan makanannya, lalu kalian perhatikan juga kebersihan tubuhnya. Halaman 30, nomor 1. Di sini ada kalimat rumpang atau kalimat yang kosong. Nanti Bu Fitri akan bacakan jawabannya. Kalian langsung tulis ya di buku kalian masing-masing. Kita mengerjakan soal nomor 1 saja. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut sesuai bacaan tersebut. Nah, sesuai bacaan yang ada di halaman 29 tadi. Kalimat yang berjudul kucing. A. Kucing adalah salah satu jenis hewan ... Kira-kira jawabannya apa ya? Jawabannya adalah peliharaan. Kucing adalah salah satu jenis hewan peliharaan. Lalu yang bagian B, kucing harus ... dengan baik. Apa jawaban yang tepat? Betul. Kucing harus dirawat. Jawabannya adalah dirawat. Kucing harus dirawat dengan baik. Lalu yang bagian C, contoh makanan yang baik untuk kucing yaitu ... dan ... Ikan dan susu. Contoh makanan yang baik untuk kucing yaitu ikan dan susu. Lalu bagian D, kebersihan kandang kucing harus dijaga. Kebersihan kandang kucing harus dijaga. Dan bagian E, kucing harus dimandikan ketika kotor dan berbau. Kucing harus dimandikan ketika kotor dan berbau. Nah, itu jawabannya silakan kalian tulis. Lalu yang bagian bawahnya, ayo peragakan. Nina selalu bermain dengan si manis sepulang sekolah. Si manis suka bermain mengejar benda. Perhatikan gerakan kucing Nina. Nah, bisa kalian lihat di sini gambar gerakan kucing Nina. Lalu yang bagian bawahnya, kita dapat menirukan gerakan hewan. Gerakan meniru hewan dapat dijadikan tarian yang indah. Gerak meniru hewan misalnya gerak hewan mematuk, melompat, berlari, dan terbang. Lalu langsung ke halaman 31. Ayo menirukan gerak hewan berikut. Nah, di sini ada gambar gerakan-gerakan hewan. Gambar yang pertama ada gerakan kepala. Nah, gerakan kepala ini gerakan meniru burung mematuk. Lalu gerakan kepala yang kedua adalah gerakan kepala meniru ayam makan. Lalu gambar yang berikutnya gerakan kaki. Nah, gerakan kaki yang pertama yaitu meniru kucing berlari. Gerakan kaki yang kedua meniru bebek berjalan.
Gerakan kaki yang ketiga meniru kelinci meloncat. Lalu yang selanjutnya ada gerakan tangan. Gerakan tangan yang pertama yaitu meniru ayam mengepakkan sayap. Gerakan tangan yang kedua meniru kupu-kupu terbang. Dan gerakan tangan yang ketiga meniru burung terbang. Nah, tiruan-tiruan gerakan hewan ini bisa kalian praktikkan, bisa kalian gerakan di rumah bersama ayah bunda ya. Gerakan-gerakan ini sangat mudah. Jadi bisa kalian tiru sesuai gambar yang ada di sini. Halaman 32, bagian Ayo mengamati. Nina memberi makan si manis dengan makanan kucing kemasan. Setiap kali makan, Nina memberikan makanan kucing seberat 300 gram. Nina menimbang berat makanan kucing menggunakan timbangan dapur. Timbangan bermacam-macam jenisnya. Apakah kamu mengenali jenis timbangan berikut? Nah, ini nama-nama timbangan ini apa saja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Gambar timbangan yang pertama, ini adalah timbangan dapur. Lalu, gambar timbangan yang kedua, itu adalah timbangan duduk atau timbangan pasar. Lalu, gambar yang ketiga, itu adalah timbangan digital. Dan gambar yang keempat itu adalah timbangan berat badan. Nah, ini adalah macam-macam jenis timbangan. Halaman 33, silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3 saja. Silahkan diisi dengan benar. Halaman 34, pembelajaran 2, bagian Ayo bertanya. Nina sedang memandikan si manis. Si manis dimandikan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si manis. Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Nah, di sini ada percakapan Nina dan Adi sesuai nomor urutannya. Dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita baca sesuai urutannya ya. Apa yang sedang Nina lakukan? Kakak sedang memandikan si manis, Di. Badannya sudah kotor sekali. Apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Tentu saja boleh. Terima kasih, Adi sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu, beri sampo dan gosokkan perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang. Nah, itu adalah cara Nina membersihkan kucingnya. Lalu yang bagian bawah, kata tanya apa saja yang digunakan Adi untuk bertanya. Nah, sebelumnya kata tanya itu ada berapa macam ya? Kata tanya itu ada bermacam-macam. Contohnya, siapa? Kata tanya siapa. Lalu kata tanya apa? Apakah? Di mana? Kemana? Berapa?
mengapa, kenapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah macam-macam kata tanya. Lalu, kata tanya yang digunakan Adi pada kalimat di atas ada apa saja? Ada kata apa. Kalimatnya, apa yang sedang Nina lakukan? Nah, itu adalah kata tanya, kalimat tanya. Lalu kalimat tanya berikutnya, apakah? Kalimat lengkapnya, apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Lalu menggunakan tanda tanya. Nah, itu adalah kalimat tanya. Lalu kalimat tanya berikutnya, bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Kata tanyanya yaitu bagaimana. Nah, itu adalah kalimat-kalimat tanya yang diucapkan oleh Adi. Ada apa, apakah, dan bagaimana. Halaman 35, bagian Ayo membaca. Percakapan Adi dan Nina dapat ditulis menjadi cerita. Bacalah cerita berikut. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin, Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula, rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Setelah itu, rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air bersih. Pada cerita di atas terdapat huruf besar. Di mana saja ya huruf besar digunakan? Nah, huruf besar itu digunakan pada 3 bagian. Yang pertama, huruf besar digunakan pada awal kalimat. Yang kedua, huruf besar digunakan pada nama hari. Yang ketiga, huruf besar digunakan pada nama orang. Ada 3 ya, digunakan pada awal kalimat, digunakan pada nama hari, digunakan pada nama orang. Sekarang kita jelaskan satu persatu. Tadi katanya huruf besar digunakan pada awal kalimat. Ingat, pada awal kalimat. Contohnya, pada kalimat yang pertama. Tadi yang cerita Adi dan Nina, bagian atas. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nah, kalian lihat pada awal kalimat ada nama Nina. Selain nama orang, kata Nina ini adalah awal kalimat. Awal kalimatnya menggunakan huruf N besar. Nah, selain awal kalimat, kata Nina ini juga adalah nama orang. Jadi menggunakan huruf besar awalnya. Kita cari contoh yang lain. Masih pada bagian awal kalimat ya. Contoh huruf besar yang digunakan pada awal kalimat. Ada di kalimat yang ke-6. Mula-mula, rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Nah, awal kalimat di situ adalah mula. Mula diawali dengan huruf M besar. Nah, mula itu adalah awal kalimat menggunakan
kata awalnya itu menggunakan huruf M besar. Lalu untuk contoh yang lain, huruf besar digunakan pada nama hari. Nah, ini ada di kalimat yang ketiga. Kalimatnya, hari Minggu kemarin Nina memandikan kucingnya. Hari Minggu. Nah, di situ nama harinya adalah Minggu. Huruf M-nya adalah huruf besar. Karena huruf M yang besar ini adalah menunjukkan nama hari, yaitu Minggu. Lalu contoh yang lain, huruf besar digunakan pada nama orang. Nah, tadi yang pada nama Nina. Nama Nina, nama Adi, itu huruf awalnya menggunakan huruf besar. Pokoknya setiap nama orang, huruf awalnya menggunakan huruf besar. Fitri, F-nya besar. Mira, M-nya besar. Arya, A-nya besar. Fahri, F-nya besar. Pokoknya nama orang itu menggunakan huruf besar di awal penulisannya. Lalu yang bagian bawahnya, ayo mengamati. Setelah memandikan kucing, Nina bersiap ke rumah Deli. Nina dan Deli akan mengerjakan tugas sekolah bersama. Mengerjakan tugas dengan baik adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib sekolah. Apa contoh sikap patuh kepada tata tertib lainnya? Buka halaman 36. Contoh sikap tata tertib di sekolah antara lain, gambar yang pertama, menyimak penjelasan guru. Gambar yang kedua, berdiskusi dengan tertib. Ada pula hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung. Contohnya sebagai berikut. Made, apa kamu sudah membaca komik terbaru? Nah, di sini gambar yang pertama, mengganggu teman yang sedang belajar. Kita tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang belajar. Misalnya seperti Made ini. Made sedang fokus mengerjakan tugasnya, sedang belajar. Teman sebangkunya malah ganggu. Malah nanya, Made udah baca komik terbaru belum? Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Lalu gambar yang kedua, menyontek pekerjaan teman. Ayo, siapa di antara kalian yang suka menyontek? Kalau misalkan bu guru di kelas memberi tugas tetapi kalian tidak bisa, kalian nyontek ke teman. Ayo, siapa? Nah, tidak boleh ya. Menyontek adalah sikap yang tidak terpuji, sikap tidak baik. Tidak boleh kalian menyontek pekerjaan teman kalian. Tugas-tugas sekolah kalian harus dikerjakan sendiri, kecuali tugas kelompok. Nah, baru itu dikerjakan bersama-sama. Lalu gambar yang ketiga, mencoret-coret meja. Kita tidak boleh mencoret-coret fasilitas yang ada di sekolah maupun yang ada di kelas. Contohnya, tidak boleh mencoret-coret meja, mencoret-coret tembok, ataupun mencoret-coret kursi. Tidak boleh ya. Fasilitas sekolah, fasilitas kelas harus dijaga dengan baik. Lalu gambar yang keempat, mengobrol ketika pelajaran berlangsung. Nah, ini contohnya di gambar ketika bu guru sedang menjelaskan pelajaran, malah ada yang ngobrol. Nah, nggak boleh ya. Kalau ibu guru, bapak guru sedang menjelaskan pelajaran, kalian harus simak dengan baik. Kalian harus dengarkan materi yang disampaikan ibu bapak guru. Tidak boleh mengobrol, tidak boleh melamun, tidak boleh bercanda. Halaman 38. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja ya. Kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Silahkan diisi dengan benar.
Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan kalian pahami materinya dengan baik, lalu kalian kerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada materi yang tidak paham, silahkan kalian boleh tanya Bu Fitri ya. Bu Fitri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.